mubahalah itu sekarang itu digeser maknanya. Nah, yang menjadi miris lagi di situ menyangkut nama-nama Ismu Alam itu zat. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi yang dulu hanya untuk sesuatu yang sifatnya prinsip, sekarang itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk bermubahalah sebenarnya. Tapi memang ada beberapa doktrin dari kelompok sebelah kalau saya melihat, karena memang kelompok sebelah itu siapa? Tolong diperjelas ya. Ya kelompok-kelompok Alawi kan gitu kan. Dan Muhyiddin. Iya. Ya, zaman sekarang itu kan memang yang istilahnya mempromosikan dikit-dikit mubahalah kan mereka. Betul. Gitu loh. Kita bisa lihat dari historikal sejarahnya kan gitu. Gus, bagaimana dengan mereka yang terus saja memframing? Ya. Padahal meninggalnya seseorang itu hanya kuasa Allah. Ya. Anda sepakat enggak dengan pejuang-pejuang kita yang terus katanya menyuarakan kebenaran, di sisi lain tapi dia juga menenggelamkan kesalahan orang lain, padahal ini sudah menjadi hak Allah. Apakah Anda membenarkan adanya pengadilan-pengadilan yang terus digencarkan, yang katanya begini karena sumpah makanya mati dan lain sebagainya? Silakan Gus. Banyak orang-orang alim itu yang mohon maaf, kematiannya itu pun juga dalam tanda kutip kalau dilihat dari sudut pandang apa itu namanya masyarakat umum itu juga agak sensitif. Contohnya pejuang-pejuang dulu banyak yang dipenggal, banyak yang kan gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah makna dari yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ini kan agak bias untuk diartikan. Apakah dilihat dari sisi kronologi peristiwanya, apakah dilihat dari sisi kondisi jenazahnya, atau dilihat dari sisi apa, kan kita nggak bisa menjawab itu sebenarnya. Karena antara orang yang baik dengan orang yang buruk ketika meninggal, mohon maaf, itu kan juga banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip historikal kehidupannya itu kurang baik, tapi ternyata dalam meninggal ya kan banyak juga. Saudaraku pendengar yang budiman ya, mari kita perlambat nafas kita yang tadinya, karena ini beliau-beliau pada ngerokok nafasnya teratur Pak. Bagaimana dengan kalian yang nggak ngerokok, nafasnya diatur nggak? Tarik nafas dulu pelan-pelan, lihat gitu ya. Mubahalah itu bukan hal yang ringan, saudaraku semuanya. Ia adalah bentuk paling tinggi dari pembelaan terhadap apa yang diyakini akan kebenarannya, betul nggak? Betul. Tapi juga sebuah pengakuan bahwa kita rela menerima murka Tuhan jika ternyata kita berdusta. Pertanyaan pertama, kenapa sudah ada yang bermubahalah tapi sampai sekarang kok sehat-sehat saja? Nah, ini kita mulai dari situ dulu. Bagaimana tanggapan dari Gus Ridwan, Gus? Terkait mubahalah ya, ini sebenarnya pembahasan yang agak sensitif kalau menurut saya. Apalagi di situ menyangkut terkait masalah sumpah serapah yang sebenarnya kalau untuk kita pun juga kurang pas. Tapi pada intinya saya tidak ingin mengomentari. Tapi pada intinya saya tidak ingin mengomentari terkait masalah maut, Gus, ngapunten, karena maut itu kan juga hak prerogatif dari Allah. Betul sekali. Saya tidak ingin ikut campur terkait masalah itu, tapi yang jelas setiap manusia pasti akan memenuhi yang namanya ajal atau maut. Iya. Pindah alam. Cuma di sini kan kita ini saya agak repot ini. Ini aku akan berbicara sesuai dengan tupoksi saya sebagai sekjen atau sesuai personal. Tapi saya tegaskan aja dulu, apabila ada ucapan yang baik itu saya selaku sekjen yang baik-baik saja, tapi kalau ada kesalahan dari ucapan saya itu adalah yang pribadi, selalu personal, gitu aja. Ya ini MC-nya malah hilang, malah ngopi ini. Jadi gini, terkait isu yang sekarang lagi berkembang terus dikait-kaitkan dengan mubahalah, mungkin tupoksi saya hanya bisa untuk menyampaikan, mari sama-sama kita ambil hikmahnya saja, bahwa yang namanya mubahalah itu bukan sesuatu yang bisa untuk dibuat main-main, ngoten Gus ya. Karena pasti ada konsekuensi, baik konsekuensi itu yang secara real ataupun yang non logik kalau menurut saya, kan gitu. Ini juga himbauan untuk teman-teman juga sih, baik yang di kubu PWI ataupun tidak, jangan gampang untuk bermubahalah, karena mubahalah itu sangat-sangat berat itu nanti konsekuensinya, apalagi sampai, mohon maaf, saya sempat melihat videonya itu mengangkat Al-Quran juga, kan gitu. Tapi apapun itu, saya harap juga jangan terlalu dikait-kaitkan, karena ada perasaan dari keluarga yang ditinggalkan yang harus kita jaga. Kehilangan seseorang itu berat, kehilangan seseorang itu juga bukan sesuatu yang mudah,
kalaupun kita tidak bisa untuk meringankan beban beliau-beliau, ya saya harap kita bisa menahan diri, jangan sampai menambah luka di keluarga beliau yang ditinggalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahi Gus Hanin, monggo. Gus Hanin mau berstatement atau bagaimana dengan ini sebelum dipindahkan ke Gus Hanin? Saya mau nanya, kan banyak juga dari mereka yang bahkan seakan-akan memastikan bahwa dengan kematian beliau ini itu adalah dampak dari sumpah yang dilakukan. Oh gitu. Itu bagaimana? Jadi gini, ada ranah subjektivitas ya. Jadi manusia itu kadang berpendapat kan sesuai dengan subjektivitas masing-masing kan gitu. Nah, subjektivitas itu kan dipengaruhi dengan beberapa hal kan gitu kan, bisa latar belakang historis, keilmuan dan sebagainya. Saya tidak ingin membatasi untuk teman-teman berargumentasi atau melakukan statement apapun. Cuma di sini saya juga menghimbau, ayo kita berstatement yang kiranya lebih patut untuk didengar gitu saja sih kalau saya. Soalnya subjektivitas seseorang itu kan tidak bisa untuk kita punggung loh. Betul. Ya cuma ayo sama-sama kita berpikir dewasa dan lebih bijaksana. Jangan sampai ucapan kita itu yang mulainya niatnya kita baik. Mengkobarkan semangat. Ya. Tetapi tidak on target, malah melukai beberapa pihak. Gitu. Seperti halnya Mahfudat kan ada yang mengatakan bahwa at-thariqah ahammu minal madah. Oh ya, Iya. ya. Jadi bahwa cara itu lebih penting daripada maksud atau tujuan yang kita inginkan. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, saya juga tidak ingin menciptakan sebuah gap antara teman-teman yang vokal atau yang tidak vokal. Cuma di sini saya ayo bareng-bareng untuk teman-teman lebih bijaksana lagi. Soalnya ini bukan ranah untuk kita melakukan konfrontasi kalau menurut saya loh ya. Soalnya ya itu tadi. Harusnya tahu ya kapan kita harus berjuang, kapan kita melihat di saat yang kamu anggap sebagai lawan itu sudah tumbang. Iya. Jangan dihajar terus. Gitu. Iya. Jadi ini adalah wujud PWI, bahwa PWI itu seperti yang diaturkan Gus Hanin tadi sudah memiliki rasa nasionalisme. Juga kalau masalah wawasan kebangsaan, masalah organisasi dan perjuangan juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi ada kala di mana teman-teman PWI ini harus menundukkan kepala Gus dan memberikan setangkai bunga lah. Kan gitu. Tapi kemarin saya dengar teman-teman PWI Bojonegoro pada takziah. Iya. Bahkan ikut tahlil, itu benar ya? Benar sekali. Bahkan gini, ketika saya pribadi mendapatkan informasi terkait Gus Auzi berpulang, kan gitu, saya juga mengkontak kepada Ketua Jawa Timur, mohon izin. Pada intinya, perlu digarisbawahi, saya juga termasuk orang yang sering konfrontasi dengan Gus Auzi ketika beliau masih secara organisator dan segala pemikiran sih. Betul. Tetapi itu saya kesampingkan kemarin dan saya minta izin kepada Ketua PWI Jawa Timur, monggo secara pemikiran kita boleh untuk bertolak belakang. Secara ideologis kita boleh untuk bertolak belakang, bahwa ketika berdebat kita bolehlah saling membantahkan gitu kan. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi, Gus Auzi kan juga Muslim. Beliau berhak mendapatkan penghormatan dari kita yang sesama Muslim, apalagi ini berbicara masalah hormatil mayit kan gitu kan, itu sangat sensitif. Jadi alhamdulillah teman-teman kemarin ketika saya minta bantuan teman-teman untuk di wilayah Bojonegoro dan sekitar, dan perlu dicatat teman-teman di Bojonegoro juga pernah terlibat konfrontasi langsung dengan Gus Auzi. Itu pernah. Ada cerita tentang yang katanya persekusi. Iya. Intinya silaturahim. Intinya sebenarnya silaturahim, dan itu bisa dibuktikan. Bahkan ketika Gus Auzi berpulang, teman-teman Bojonegoro takziah ke sana, standby. Dan yang membuat miris malah satu. Yang dibela Gus Auzi nggak ada satupun. Iya, itu yang membuat miris kan. Kita akan tausiah. Nah, insya Allah ini nanti akan takziah dari diwakili teman-teman dari PWI Tulung Agung, juga diwakili sama beberapa anggota di DPW juga untuk takziah ke dalamipun Gus Auzi. Dan tolong jangan di framing macam-macam, karena tujuan kita memang satu, humanity atau kemanusiaan gitu. Oke, luar biasa. Sebelum pindah, satu lagi, Gus, benarkah jika seorang wafat setelah mubahalah? Karena saya mengikuti bahasa netizen, karena banyak di situ yang melintas ini gara-gara mubahalah dan sebagainya. Ini pertanyaan saya, benarkah jika seseorang wafat setelah mubahalah itu tanda ia yang salah? Pandangan pribadi, Gus. Jangan dulu, Gus Ridwan. Oh, saya duluan Ya. Apakah benarkah ya seseorang yang wafat setelah sumpah
itu tanda ia dalam posisi yang salah. Ya. Gini, kalau saya sih sebenarnya tidak ingin terlalu berkomentar jauh masalah itu, karena tadi sudah saya jelaskan, Ini perihal untuk komentar. perihal maut itu kan hak prerogatif Allah. Oke, kan gitu. Itu berarti lebih kepada hikmah Daripada keyakinan kita. Iya, soalnya saya juga harus berhati-hati, kira Mbak, Hati-hati, apalagi gitu kan. terkait masalah. Apalagi ini adalah hal yang sensitif sekali, saudara. Jadi jangan kemudian kita mudah menghakimi, betul ya? Iya. Betul. Jadi saya harus hati-hati di sini karena yang namanya maut itu mutlak hak prerogatif Allah. Yang namanya maut itu kan satu. Betul. Tapi jalan, bahasanya Jawa itu lantaran itu sewu. Lantaran sewu. Jadi maut itu satu, sebab. tapi sebabnya itu banyak, kan gitu. Karena kalau saya boleh berkomentar, maaf, kita sendiri tidak tahu bagaimana Allah menilai Gus Alvin. Iya. Sebelum nazar sudah diampuni dosanya. Iya. Kan mungkin ya. Iya. Di dalam kemungkinan Iya. pasti mungkin. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan pada jenengan. Loh, ini belum selesai jawabannya. Oh, belum selesai. Ini gimana ini? Oke, lanjut. Jadi gini, Oke. terkait maut itu kan hak prerogatif Allah. TikTokku jadi jalan lah. Hak prerogatif Allah, dan di situ perihal lantaran seperti apa, itu kalau menurut saya secara personal ya, bukan selaku ketua, karena lantaran ini tadi itu banyak orang-orang alim itu yang mohon maaf, kematiannya itu pun juga dalam tanda kutip kalau dilihat dari sudut pandang apa itu namanya masyarakat umum itu juga agak sensitif. Contohnya pejuang-pejuang dulu banyak yang dipenggal, banyak yang kan gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah makna dari yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ini kan agak bias untuk diartikan. Apakah dilihat dari sisi kronologi peristiwanya, apakah dilihat dari sisi kondisi jenazahnya, atau dilihat dari sisi apa, kan kita nggak bisa menjawab itu sebenarnya. Karena antara orang yang baik dengan orang yang buruk ketika meninggal, mohon maaf, itu kan juga banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip historical kehidupannya itu kurang baik, tapi ternyata dalam meninggal ya kan banyak juga. Itu misteri lah kalau saya selaku masyarakat awam, basyirah saya juga tidak tajam, mungkin nanti ada orang alim ulama yang jauh lebih paham tentang hal itu, makanya saya membatasi diri untuk tidak berkomentar terkait masalah mati niki bagaimana kan gitu. Intinya kita ambil hikmah, jangan kita hakimi. Ya, jangan kita hakimi, dan kita ambil hikmahnya aja lah, bahwa setiap maut itu pasti akan datang. Dan jangan sampai kita meninggal dengan meninggalkan histori yang kurang enak. Gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Sebelum geser ke Gus Hanim, terima kasih saya ucapkan kembali ya. Kita jadi ingat bahwa Rasulullah sendiri pernah mengajak kaum Nasrani Najran, betul nggak Gus? Nanti tolong direvisi kalau saya salah, untuk mubahalah. Tapi pada akhirnya mubahalah itu tidak jadi dilakukan. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka sadar ini bukan ajang membuktikan siapa yang lebih kuat, tapi panggilan kejujuran terdalam di hadapan Allah. Jadi poinnya adalah sebuah kejujuran. Dan bahkan jika seorang wafat setelah mubahalah, itu bukan alat kita untuk menghakimi saudara-saudara. Jadi itu perlu digarisbawahi. Karena tak ada yang tahu apa yang terjadi antara almarhum dan Allah di detik-detik terakhir hidupnya. Itu siri sih kalau menurut saya. Itu siri. Ya, Dan sangat-sangat jadi pasti jenengan tidak sepakat di saat orang yang sudah meninggal dunia masih diomongin, masih diginikan, apalagi di framing yang macam-macam, walaupun faktanya begitu. Kita ingat bahwa tidak setiap aib harus kita buka. Kalau bisa kita tutup. Allah saja menutupi aib kita. Dengan dalih ini adalah pembelajaran, ini dengan apa? Ingat, kalau niat kita berdakwah harus dengan cara yang makruh. Jadi kalau tupoksi saya secara personal, ketika ada orang yang sudah meninggal dan aib-aibnya dibuka, dia saya jelas tidak sependapat kalau dia muslim kan gitu kan. Ataupun yang non muslim saya juga tidak sependapat, karena ada rasa kemanusiaan di situ kalau saya. Oke, siap. Namanya Pak Sekjen terlalu semangat ini waktunya. Oh gitu ya. Soalnya tadi tangannya ke saya. Oh iya, Oke. Nanti tambahin lagi Pak Sekjen, tenang. Di belakang ada sesi kedua nanti. Silakan Gus Hanim, jangan main HP terus Gus Hanim. Diabaikan WA. Oh ada WA. Dari istri juga ini. Oh enggak. Gimana? Ya itu tadi Gus, bagaimana pandangan Anda terkait dengan mubahalah, nasab dan kematian? Karena terus terang saja kita menyayangkan adanya framing yang terus-terusan
ini mati karena ini meninggal karena ini dan lain sebagainya. Itu pandangan Anda bagaimana? Sepakat atau tidak? Kalau tidak, tolong kasih pengertian, kasih pemahaman kita semua. Bagaimana itu seharusnya mubahalah dan apa itu makna kematian. Saya harap ya, biar ada sebuah sikap yang bijak dalam hal ini, gitu Bos Ridwan ya. Iya. Biar ada sikap yang bijak. Harus bagaimana kita merespon fenomena yang sedang menjadi buah bibir ini. Silakan, Mbah Yai. Ya, kalau Mbah Yai saya nggak berani kasih tepuk tangan. Nah, bukan saja. Saya juga nggak berani nyenggol. Iya, nggak berani nyenggol. Ketika kita kembali kepada ayat Al-A'raf ayat 34, kuli ajalin, kuli umatin ajalun, faida, ja ajalum, layas lagi, unasa'atan, walayas lagi. Artinya kematian itu nggak bisa diundur, walaupun saatan, dan juga tidak bisa dimajukan. Sudah ada ketetapan di Lauhul Mahfuz, dan malakul maut tidak mungkin akan diperintahkan oleh Allah. Cuman sabab itu kan menjadi wasilah. Topik perbincangan yang sangat menarik gitu. Ya guys, lanjut. Sabab itu menjadi topik kita ini adalah mubahalah. Katanya sebab kematian dari salah satu yang kita sebutlah dengan fulan ya, kita sebut namanya. Walaupun sebenarnya netizen itu sudah tahu semua karena viral dengan mubahalahnya menantang Yaimat, dan ternyata tidak lama setelah melakukan mubahalah beliau wafat. Iya. Tetapi sebenarnya jika kita kembali di kuli umat yang ajarun faidah, ajarum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mungkin akan diutuh atau dimajukan walaupun saatan itu kan sedetik pun tidak akan bisa dimajukan atau diundur. Cuman ketika kita melihat tabrakan, kecelakaan yang menyebabkan kematian pada waktu itu, maka kita melihat yang mobil. Makanya yang sababnya itu karena tertabrak mobil. Tetapi sebenarnya memang pada waktu itu ketetapan ajalnya sudah sampai di situ dengan sabab ditabrak mobil. Dan mubahalah ini menjadi fenomenal ketika sebelumnya si fulan ini menantang untuk mubahalah. Sebenarnya hukum mubahalah itu sendiri itu tidak boleh di dalam Islam. Ketika satu perkara yang itu berkata bukan perkara yang usuli prinsip seperti penyelewengan akidah. Iya. Halnya ketika orang-orang Yahudi mengatakan kekasihnya Allah itu umat Bani Israil atau orang-orang. Nah, ketika itu ditantang oleh kajian. Lalu ketika Nabi Isa dikatakan falhaqu lah itu fala takunan minal mumtarin. Ketika kebenaran datang, maka mereka diajak mubahalah juga. Kalau memang kamu tidak menerima kebenaran yang didatangkan oleh Allah, maka kebenaran itu akan menghancurkan dirinya yang tidak mau mengakui akan kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadi lagi ketika zamannya Nabi, ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Yang terjadi hanya satu kali untuk mubahalahnya, untuk 5 kali melaksanakan sumpah. 4-empatnya itu sumpah demi Allah menuduh istrinya dengan zina. Disuruh bersumpah oleh Kanjeng Nabi. Lalu yang terakhir disuruh mubahalah. Jika dia melakukan kedustaan, maka ada Allah, laknat Allah akan datang kepadanya. Lah kalau problem mengenai nasab ini, wong nasab itu bukan suatu yang usuli, kan gitu. Itu pasti. Ada istihadi furu'iyah, sehingga nasab juga tidak bisa menjadikan otoritas dari agama, kan gitu ya. Nggak bisa menjadikan satu ketetapan untuk kepastian hukum. Otoritas agama itu tidak bisa diambil dari nasab, itu sudah jelas. Yang bisa diambil untuk otoritas nasab itu hanya Quran dan Sunnah. Walaupun ketika Kanjeng Nabi di dalam hadisnya, hadis Imam Tirmidzi dan juga Imam Tabrani mengatakan
dari riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi pernah dawuh, inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Permasalahannya kan ada di situ. Betul, betul. Permasalahannya kan ada di kitab. Betul, betul. Yang menjadi otoritas agama kan kitab. Betul. Wa itrati ahli bait. Nah, inilah yang menjadi Poinnya ya. poinnya. Itrati ahli bait ini dimaknai dengan nasab kan gitu ya. Iya. Padahal di sisi lain ada Bukan. sabab. Iya. Ada sabab. Iya. Oke, Nasab bisa. sendiri itu tidak bisa semena-mena untuk dijadikan otoritas agama. Betul, betul. Nggak bisa tanpa mengikuti sunnah dan Quran. Kalaupun nasabnya tersambung, harus diteliti dia itu mengikuti sunnah apa tidak, mengikuti Quran apa tidak. Kalau nggak mengikuti Quran dan sunnah, nggak bisa dijadikan otoritas agama. Makanya nasab sendiri tidak dimasukkan dalam rukun iman maupun rukun Islam. Iya, Jadi nggak ada. masukkan. Artinya kita jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihan lah. Ada Habib yang mengaku kalau Nah, makanya itu, Kalau- ini kan pergeseran akhirnya pemahaman itu. oke. Sementara kalau kita berbicara Habib sama dengan kepalsuan. Kepalsuan. untuk kira-kira boleh nggak saya bertanya pada Gus Hanim? Mumpung belum lupa saya. Sebentar, Apa itu? sabar dulu. Oh, Sabar ya. Gus bisa digeser mic-nya. Iya, ke monggo, Gus monggo, Ridwan. Sebentar, jangan bersuara dulu, biarkan saya dulu. Kematian itu misteri, saudara. Ada orang saleh yang wafat muda. Ada penjahat yang hidupnya panjang. Ada yang wafat setelah menangis dalam sujud. Ada pula yang wafat dalam canda. Apakah itu cukup jadi ukuran kebenaran? Sebelum bertanya, silahkan direspon dulu. Ya. Ini agak berat ini. Ya selalu berat semua kalau pertanyaan saya aja. Ukuran kebenaran itu kebenaran menurut versinya siapa dulu? Nah, Indallah. nah, kalau kita menghakimi kebenaran menurut Allah ini bukan tupoksi kita. Oke, berarti seseorang yang sudah meninggal jangan lagi kau hakimi karena itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Ya, kan kita hanya bisa melihat hikmahnya saja, kita Betul. pakai apa manfaat kan gitu kan. Betul. Ataupun kalau ada madarat, ya udah kita secara pribadi kita simpan saja. Betul. Jawabannya yang tepat adalah wallahu a'lam Bishawab. bishawab. Justru fenomena seperti ini seharusnya membuat kita semakin takut bermain-main dengan agama. Iya, benar. Menyebut nama Allah dalam sumpah bukan perkara ringan, saudara. Iya. Jangan buat bahan guyonan. Dan menjadikan kematian seorang sebagai pembuktian itu juga nggak pas. Iya. Jangan di-framing yang sudah meninggal, yang dibutuhkan hanya doa. Kalau tidak bisa berdoa, tidak mau mendoakan, lebih baik diam, maka itu lebih mulia bagimu. Kan gitu. Siap. Kalau mereka masih hidup, kita ingatkan. Setelah itu, beliau meninggal, kita doakan. Jadi pas ya, kalau begitu, artinya menjadikan kematian seorang itu jangan kau jadikan sebagai pembuktian. Kebenaran kelompok adalah kesalahan yang sangat berbahaya kalau kita salah meyakini. Ya kalau tuduhan Anda benar. Kalau salah kan menjadi fitnah baru. Gitu. Oke, tadi mau nanya apa? Silahkan. Oke, Gus Hanim, mohon Iya, maaf. iya. Tadi kan ada bahasa yang menarik perhatian saya terkait masalah mubahalah. Itu kan harus pada sesuatu syari yang prinsip, Iya. ya kan gitu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang itu zaman sekarang gitu sudah mengalami abstraksi. Jadi mubahalah itu Semakin nggak jelas, gitu. semakin nggak jelas. Mubahalah itu sekarang itu digeser maknanya. Nah, yang menjadi miris lagi di situ menyangkut nama-nama Ismu Azam itu zat. Nah, itu Betul, itu yang bahaya di situ. Jadi yang dulu hanya untuk sesuatu yang sifatnya prinsip, sekarang itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk bermubahalah sebenarnya. Betul, nggak perlu. Tapi memang ada beberapa doktrin dari kelompok sebelah kalau saya melihat, karena memang Kelompok fenomena sebelah itu siapa? Tolong diperjelas ya. Ya kelompok-kelompok Alawi kan gitu kan. Dan Muhyiddin. Iya. Nah, zaman sekarang itu kan memang yang istilahnya mempromosikan dikit-dikit mubahalah kan mereka. Betul. Gitu loh. Kita bisa lihat ada historikal sejarahnya kan gitu. Seperti saya sendiri kemarin itu ada Muhyiddin juga. Coba kayak Pak Mubalah. Ya, saya senyum saja Pak, ini bukan ranah Mubalah. Iya. Nah, ini yang harus dipahami sama teman-teman atau saudara-saudara saya. Saya mengatakan ini bukan karena saya merasa lebih tahu, tidak, tapi saya masih awam juga. Yang namanya mubahalah, kalau memang bukan sesuatu yang prinsip menurut syar'i, gawe Gus Hanim tadi, jangan sampai bermubahalah. Apalagi bermain-main ya. Yang menjadi bahaya itu ada kalimat Ismu Azam atau Ismu Zat, menyangkut-nyangkutkan nama Allah. Billah, Allah, Wallah. wallah. Apalagi sampai mengangkat Al-Quran dan lain sebagainya, itu kalau bahasanya Jawa
mohon maaf karena saya orang Jawa, malati. Betul. Dan itu ya kita harus percaya akan hal itu faktor Mengundang murka Allah. Iya, jadi ke depan harus lebih hati-hati lagi dan lebih apa itu namanya mawas diri lah. Kalau menurut ya ini gimana pertanyaan saya ini? Jadi telah mengalami abstraksi itu atau pergantian pergeseran dan seakan-akan mubalah itu hal yang receh gitu loh. Itu Jadi gimana? buat main-main. Gimana pendapat jenengan pandangan? gimana? Konsekuensi dan hukumannya gimana? Iya. Iya. Dari kajian hukum Hukumnya bagaimana? hukum Islam ya. Iya. Iya. Mubalah itu tidak boleh dilakukan oleh sesama muslim. Betul. Kalau itu utusannya utusan furu'iyah. Betul. Kalaupun urusan tauhid, ketika itu mengancam akan penyelewengan tauhid, tidak boleh dilakukan. Sama halnya ketika di dalam ayat ayat apa itu? Al-Imran. Betul. Dalam Al-Imran 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa saja yang membantahmu dalam hal yang setelah engkau memperoleh ilmu, katakan ya Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kami, istri-istri kami dan istri-istri kami, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Itu kan untuk utusan akidah, kebenaran yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Ali Imran, surat Ali Imran ayat 61 ini juga ditujukan kepada yang menolak akan penciptaan Nabi Isa. Bahwasanya Nabi Isa itu diciptakan seperti halnya penciptaannya Adam. Jadi tidak mempunyai ayah kan gitu ya. Tidak ada itu. Itu ketika kebenaran datang, maka kalau tidak mau menerima silakan bermubahalah. Betul. Sebentar Gus. Itu kan antara yang tidak mempercayai akan kebenaran yang datang dari Allah. Betul. Kalau ini kan utusan-utusan nasab. Oke, betul Gus. Maka sebenarnya hukum mubahalah itu tidak berlaku bagi keduanya. Apalagi yang satu nggak merespon. Oke. Jadi gini, ini saya pertegas ya. Ya. Jadi kenapa Mic-nya jangan ditinggal. ini saya pertegas, ini kan kebanyakan kalau komen-komen tuh teman-teman di TikTok ataupun di mana itu namanya di YouTube kadang-kadang kan PWI kan PWI tidak berani bermubahalah, baik yang kultural atau struktural itu sudah membuktikan kalau PWI tidak benar dan tidak meyakini apa itu pendapatnya. Ini saya tegaskan karena dasar yang sudah disampaikan oleh Gus Hanin tadi bahwa terkait masalah mubahalah itu bukan sesuatu yang receh dan bukan sesuatu yang remeh. Kita paham akan konsekuensi di situ kan gitu kan. Makanya kita tidak ingin membawa itu kepada ranah mubahalah. Betul. Karena di situ ada ismu zat dan ismu a'dzam di situ yang itu bukan Bahan asma untuk main-main. Jadi di PWI sendiri pun kita tuh juga punya protek bahwa ketika kita berkomentar, ketika kita mau mengambil sikap, itu harus benar-benar harus hati-hati. Betul. Banyak pertimbangan yang kita lihat baik dari hukum syara atau hukum sosial dan lain-lain itu kita perhatikan betul. Jadi ini untuk teman-teman jangan main-main terkait masalah mubahalah. Dan ini sebagai counter juga kepada muhibin yang selalu menantang-nantang kita. Dan alhamdulillah kita tidak terpancing untuk bermubahalah. Ternyata mubahalah itu konsekuensinya sangat. Oke, tapi sekarang dengan adanya fenomena yang sedang menjadi buah bibir, itu justru banyak para simpatisan protesis yang selalu meminta muhibin untuk bermubahalah atau bersumpah. Ini jangan juga ya, jangan juga. Satu lagi Gus, sebenarnya Kiai Mat itu juga tidak menanggapi karena Kiai Mat saya yakin kalimat beliau Iya benar. Betul. dan kewalian beliau Tetap tenang. tidak mau menerima tantangan Tantangan beliau tahu receh. akan risiko mubahalah. Betul, Dan betul. dia juga tidak mau katanya yang mengajak mubahalah Sesama musuh itu. sama musuh. Jadi itu tidak sah ketika Kiai Mat pun tahu berdosa ketika Betul. dia menerima tantangan mubahalah itu. Oke, tahan dulu nanti masih panjang. Gitu. Kita harus menemani audien. Berapa